Ya, saya ulangi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia juga. Saya Zulfikar. Selamat datang di kelas Geodesi Kelautan, teman-teman, di pekan ke-12. Walaupun pekan ke pengganti, semoga kita masih tetap semangat di hari Ahad atau di hari Minggu. Di hari ini kita akan belajar tentang Gravity Satellite Mission for the Ocean, atau bahasa Indonesianya adalah misi satelit gaya berat untuk lautan. Tapi sedikit disclaimer teman-teman sebelum kita lanjut bahwa materi ini sebetulnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari mata kuliah geodesi fisik, yaitu mata kuliah pilihan lain di teknik geomatika yang juga saya ampu. Kalau geodesi kelautan dilaksanakan di semester ganjil, genap, kalau geodesi fisik dilaksanakan di semester ganjil. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa materi yang seperti saya bukan skip, tapi tidak saya jelaskan dengan gamblang, bahkan matematikanya mungkin saya lewati, teman-teman, karena memang materi yang lebih lengkap, materi yang lebih utuh, itu akan dan sudah saya jelaskan di mata kuliah geodesi fisik. Jadi bagi yang tertarik mungkin dengan beberapa bagian dari materi ini dan ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa berencana untuk mengikuti mata kuliah geodesi fisik yang akan insya Allah dibuka di semester selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin mengingatkan pula bahwa konsep yang akan kita pakai di pertemuan hari ini itu bukan gravitasi teman-teman, bukan juga kalau bahasa Inggrisnya adalah gravitation, tetapi kita akan menggunakan sebuah konsep yang disebut sebagai gravity atau gaya berat. Bedanya apa Pak, gaya berat dan gravitasi? Gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik yang terjadi, bukan tarik-menarik ya, gaya tarik yang terjadi gara-gara adanya rotasi dan revolusi bumi yang biasanya berpengaruh oleh semua bukan bagian ya, semua benda yang ada di permukaan bumi. Nah, sedangkan gravity itu sendiri adalah gabungan dari dua gaya. Jadi kita tidak cuma berjalan atau bermain dengan gaya dari gravitasi saja, tapi di sini kita juga akan berjalan atau bermain dengan tambahan dari gaya rotasi bumi itu sendiri, yang sering kita sebut sebagai gaya sentrifugal. Jadi mereka berdua itu digabung dan akan menjadi gravity. Again, saya tidak akan masuk terlalu dalam ke materi matematikanya, teman-teman, karena materi matematikanya adalah bagian dari mata kuliah geodesi fisik. Tetapi mari kita mulai dengan alasan kenapa minggu ke-12 ini itu harus ada dan kenapa kita baru belajar bagian dari Gravity Satellite Missions for the Ocean ini sekarang. Sebentar, ada yang mau masuk, tapi kok nggak masuk-masuk itu. Ya, kok tidak dari pekan-pekan lalu. Hal ini sebetulnya lagi-lagi teman-teman merupakan bagian yang runut begitu ya, bahkan dimulai dari pekan ke-7, dilanjutkan ke pekan ke-9, dilanjutkan ke pekan 10, 11, dan sekarang ada di pekan ke-12. Teman-teman tentu ingat, di pekan ke-7 sampai pekan ke-10, kita belajar tentang altimetri dasarnya, bagaimana altimetri itu mengamati muka air laut, hasilnya bagaimana, parameternya apa, dia mewakili apa sebenarnya. Lalu di situ saya juga jelaskan tentang bagaimana mengukur perubahan dari muka air laut menggunakan altimetri serta pasang surut dari data altimetri tersebut. Nah, di minggu ke-11 kemarin, hari Selasa kemarin lebih tepatnya, kita belajar bagaimana kita menggunakan data altimetri itu untuk gaya berat atau untuk geoid di lautan. Yang mana ketika kita bicara dari geoid ke lautan, nanti bisa digunakan untuk mengestimasi atau untuk menarik lagi bagaimana atau berapa batimetri di lokasi tersebut. Nah, semua itu, baik itu geoid ataupun MSS yang juga kita hitung daripada data altimetri di minggu lalu, dan juga batimetri yang ditarik dari data gaya beratnya itu, sesuatu yang kalau di dunia geodesi atau geomatika disebut sebagai medan atau gaya yang statik. Statik itu adalah gaya yang diam. Gaya yang disebut sebagai, kalau misal Anda punya data 100 tahun, Anda rata-ratakan, rata-ratanya itu ada di mana. Nah, itu adalah gaya atau benda atau medan yang mewakili medan statik, medan yang diam.
Dan itu sering disebut sebagai geoid. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, di minggu ke-11 kemarin juga saya jelaskan bahwa ternyata sebetulnya medan gaya berat itu tidak diam, tidak seperti itu terus, khususnya ketika ada efek dari sirkulasi laut, ketika ada efek dari pergerakan-pergerakan lain, baik secara massa ataupun secara volume yang ada di lautan tersebut. Artinya, medan gaya berat yang direkam oleh satelit altimetri itu sendiri belum lengkap atau tidak sempurna karena masih ada komponen yang dihilangkan atau tidak dimasukkan, yaitu komponen yang terikat waktu. Nah, disinilah teman-teman, di minggu ke-12 kita akan belajar bagaimana sebuah misi, sebenarnya tidak sebuah ya, tetapi kumpulan dari misi, lebih tepatnya sekarang itu udah 4 misi yang melakukan ini pada dasarnya, itu menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana dengan gaya berat yang terikat waktu atau bagaimana dengan gaya berat yang berubah sesuai dengan waktunya. Dan inilah nanti kita akan bisa pelajari sama-sama tentang kumpulan misi yang disebut sebagai misi gaya berat atau gravity mission, space gravity mission, satellite gravity mission. Sama saja namanya beda-beda mungkin, tapi tujuannya sama, yaitu mendapatkan medan gaya berat yang berubah-ubah di sepanjang waktu. Sehingga teman-teman, nanti ketika kita gabungkan data dari minggu ke-11 dan minggu ke-12, nanti kita akan dapat sesuatu yang bersifat utuh. Seperti di minggu ke-11 kemarin, saya menjelaskan singkat tentang konsep gelombang. Bahwa gaya berat itu diibaratkan sebagai sebuah gelombang sin dan cos, yang mana pasti mewakili panjang gelombang. Panjang gelombangnya di situ ada 3, ada gelombang panjang, gelombang menengah, dan gelombang pendek. Nah, kemarin saya juga sudah jelaskan gelombang pendek itu biasanya diwakili oleh data langsung di lapangan, gelombang menengah itu adalah altimetri, nah gelombang panjang adalah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu misi satelit gaya berat tersebut. Ditambah lagi teman-teman, ketika ditanya, terus Pak bedanya apa? Satu tadi sudah saya jelaskan ya, panjang gelombangnya beda antara data gravity dari altimetri dan data gravity dari satellite gravity satellite missions ini. Yang kedua adalah tadi, kalau misal altimetri itu konteks dan juga yang dicari adalah medan yang bersifat statik atau medan rata-ratanya, sedangkan menggunakan satellite gravity mission atau gravity satellite mission ini, kita bisa mendapatkan medan gaya berat yang berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Itu yang kedua perbedaannya. Dan yang ketiga adalah ketika nanti ditanya, lalu kita harus pakai yang mana, Pak? Kita harus pakai keduanya. Kita harus kombinasikan kesemuanya untuk nanti mendapatkan medan gaya berat yang mewakili semua spektrum atau semua bagian dari gelombang yang ada. Oleh karena itu, setelah kita pelajari singkat tentang bagian ini, teman-teman, bagian selanjutnya adalah jangan sampai Anda salah dan mencampur adukkan hasilnya. Ini nanti cukup penting menjadi sesuatu yang akan saya tes di UAS tentang pemahaman kalian, teman-teman, bahwa ketika kita punya beberapa sumber di mata kuliah kita hari ini dan juga mata kuliah kita geodesi kelautan minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar altimetri. Di hari ini kita akan belajar GOC dan juga GRACE FO serta CHAM. Tide gauge juga sudah kita pelajari. Nah, untuk Argo akan saya jelaskan secara singkat bukan di pekan ini tetapi di pekan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, mereka semua itu adalah sumber data. Mereka semua bersifat global kebanyakan. Argo salah dua yang sedikit berbeda. Argo itu adalah sejenis pelampung, bukan pelampung ya, floater yang nanti bisa juga menyelam di laut. Nanti akan saya jelaskan, bukan hari ini tapi pekan depan. Tide gauge itu adalah data lapangan. Nah, ketika kita bicara data-data ini, Anda harus ingat bahwa kesemua data itu memiliki hasil yang berbeda. Jangan lalu digabung-gabung. Ada yang nanti mendapatkan tinggi muka air laut, yang diturunkan nanti adalah anomali muka air laut, yang diturunkan lagi nanti
adalah tinggi muka air laut rata-rata yang mewakili geowidth. Nah, itulah altimetri. Di sini nanti kita juga akan jelaskan Goce dan Grace yang akan mendapatkan kombinasi dari static gravity field seperti altimetri, tetapi juga mendapatkan data yang berbeda di setiap bulannya seperti misi Grace itu. Nah, kalau tide gauge, seperti yang sudah kita jelaskan pula teman-teman, adalah mendapatkan tinggi muka air laut relatif sesuai dengan waktu pengamatannya. Bisa setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan ada yang setiap menit atau setiap beberapa detik. Nah, kalau Argo, seperti yang tadi saya jelaskan singkat, dia bentuknya adalah pelampung yang bisa menyelam di dasar laut, yang tujuan utamanya adalah mendapatkan profil CTD daripada laut. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan kalau di laut bagian ini di kedalaman 100 meter salinity-nya berapa, temperaturnya berapa, which in turn bisa dihitung densitasnya berapa. Kenapa ini penting? Nanti akan saya jelaskan dalam konteks bagaimana menjahit atau bukan mengkawinkan ya, menggabungkan data-data ini menjadi sebuah pemahaman tentang muka air laut yang ada di depan mata kita. Jadi jangan sampai teman-teman setelah pelajaran ini Anda malah semakin bingung. Data altimetri itu Pak Zul kemarin bilang bentuknya titik. Nah, kalau Grace sama misi gaya berat ini nanti bentuknya apa ya? Terus tide gauge ini bentuknya apa ya? Terus Argo ini bentuknya apa ya? Nah, itu semoga Anda tidak menjadi semakin bingung setelah materi hari ini, teman-teman, tapi menjadi semakin mengerti. Nah, mari kita lanjut terlebih dahulu, tetapi sebelum lanjut, saya ada yang ingin tanya singkat. Di minggu pertama, teman-teman pasti ingat bahwa marine geodesi itu adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu geodesi itu sendiri. Dan di ilmu geodesi itu sendiri, kita sudah tahu bahwa dia punya 3 pilar. Nah, sekarang saya tanya, kalau menurut teman-teman, materi kita hari ini itu sebenarnya masuk pilar geodesi yang mana? Semoga masih ingat ya 3 pilarnya itu apa. Apa aja sih 3 pilar ilmu geodesi itu sendiri, teman-teman? Dan apa yang relevan terhadap materi kita di pagi hari ini? Silahkan. Kalau ada yang mau membantu saya untuk menjawab, teman-teman. Tidak ada? Oke, nggak apa-apa. Kalau ternyata tidak ada, mari kita langsung buka bocoran dari slide-nya saja ya, teman-teman. Saya juga tidak, apa namanya, kalau tidak ada ya udah. Bahwa pilar geodesi itu ada 3. Yang pertama adalah menentukan bentuk bumi atau disebut sebagai geometri. Dan yang kedua adalah menentukan medan gaya berat bumi, teman-teman, yaitu determination of Earth's gravity field. Serta yang ketiga adalah bagaimana variasi temporal dari kedua pilar utama sebelumnya. Atau kalau di dalam gambar ini disebut sebagai Earth rotation, karena ketika bumi itu berotasi, maka tentunya akan mengubah geometri dan juga akan mengubah gaya beratnya. Nah, tentu kalau kalian sudah bisa memahami bahwa ada 3 pilar geodesi ini, kita bisa langsung tarik kesimpulan bahwa materi hari ini itu berfokus pada pilar nomor 2, yaitu penentuan medan gaya berat bumi yang warna merah. Nah, teman-teman juga pasti ingat, di minggu pertama pula saya jelaskan bahwa geodesi kelautan salah satu tugas yang digunakan atau yang dilakukan untuk mendapatkan, tugas yang ngomongnya gimana? Tugas yang dilakukan di geodesi kelautan, nah, ini lebih tepat, itu tentunya adalah exactly menentukan medan gaya berat bumi. Yang mana medan gaya berat bumi ini nanti punya kaitan yang sangat erat, walaupun mungkin agak eh, apa namanya bersifat matematik begitu ya, terhadap sea level atau terhadap tinggi muka air laut. Jadi teman-teman, kalau ada yang tanya, kenapa tiba-tiba geodesi kelautan kok bahas gaya berat? Ya karena geodesi itu adalah ilmu yang memiliki 3 pilar. Pilar keduanya adalah menentukan medan gaya berat bumi. Dan di hari ini kita akan belajar itu. Terlebih lagi karena geodesi kelautan salah satu tugas yang dilaksanakan di geodesi kelautan adalah
exactly menentukan medan gaya berat bumi yang nanti terikat secara tidak langsung, secara matematik turunannya dengan sea level atau muka air laut. Kita lanjut teman-teman. Sebelum kita misal, Pak, saya masih ingin Bapak jelaskan tentang gaya berat karena saya tidak pernah atau belum pernah membahas tentang gaya berat. Oke, yang bisa kita langsung lihat di slide selanjutnya, teman. Nah, dari zaman SMP mungkin, atau lebih tepatnya bagi teman-teman yang sekolah di SMA yang berbasis IPA, pasti belajar tentang gravitasi. Dan kita sudah tahu bahwa gaya gravitasi itu bersifat universal, tidak ada benda di permukaan bumi atau di dekat permukaan bumi, di bawahnya ataupun di atasnya, yang tidak mendapatkan gaya gravitasi. Tapi gaya berat atau gravity itu berbeda dengan gravitasi atau gravitation. Gaya berat itu merupakan gabungan atau resultan, tadi sudah saya sebutkan, akan saya sebutkan lagi, dari gaya gravitasi yang turun ke bawah dengan gaya sentrifugal yang ada gara-gara rotasi bumi. Jadi kalau kita ibaratkan rotasi bumi kan pasti muter begini, sehingga ada gaya sentrifugal dan ada gaya sentripetal. Tentu pasti teman-teman ingat ya, satunya itu menjaga kita untuk apa namanya selalu tetap ada di lokasinya, satunya mengajak kita untuk keluar. Itu adalah gaya sentrifugal gitu ya. Satunya adalah gaya sentripetal. Nah, artinya berarti ada dua arah sebetulnya dari vektor gaya yang ada. Ketika kita bicara gaya gravitasi itu turun ke pusat bumi, sedangkan gaya sentrifugal itu begini. Jadi kalau digabung maka resultannya akan seperti ini. Nah, resultannya itu disebut sebagai potensial gaya berat atau W. Dan W ini, again, saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena ini dalam bagian dari geodesi fisik. Seperti di bagian nomor 2, teman-teman, ketika kita bicara W, maka hitungan itu sesuai dengan teori dasar dari classical mechanics, yaitu hukum gravitasi Newton, disebutkan bahwa G, GK atau F ada yang bilang sama dengan G kali M1 M2 dibagi R kuadrat. Pasti ada yang ingat ya. Nah, di sini disebutkan sebagai sedikit beda, tidak menggunakan jarak R, tetapi menggunakan jarak L. Sama saja sebetulnya. Rumusnya sama tuh. G M1 M2 dibagi R kuadrat. Artinya, bisa dikatakan bahwa gaya gravitasi atau dalam konsep ini adalah gaya berat, itu juga ditentukan dengan jarak daripada benda tersebut dengan pusat dari buminya sebagai benda yang dianggap sebagai pusat attraction-nya, pusat yang menarik. Nah, tidak cuma itu. Kalau kita coba turunkan lagi hukum gravitasi Newton, maka kita bisa dapat rumus yang bagian nomor 2. Yang mana bagian nomor 2 ini sebetulnya hanyalah representasi matematis daripada penjelasan yang saya sampaikan di nomor 1 tadi. Yaitu bahwa W adalah gabungan dari gravitasi yang bukan diibaratkan, yang diwujudkan oleh rumus bagian pertama di bagian kanan, yaitu G, konstanta gravitasi, dikalikan dengan integral lapis 3, yang berarti mewakili 3 dimensi, terhadap sebuah gaya gravitasi yang berbasis densitas dibanding terbalik dengan arahnya, atau arah jaraknya, atau R. Itu adalah manifestasi atau penulisan daripada gaya gravitasi secara sederhana menggunakan konsep matematika 3 dimensi. Jangan takut teman-teman, di sini ada cacing 3 ini. Saya tidak minta Anda untuk menurunkan cacing 3 ini. Saya cuma mau menyampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita punya cacing 1, 2, 3 atau bahkan mungkin 4, 5, 6, 7, itu hanyalah sebuah perkalian. Jadi kalau cacingnya 2, berarti Anda sebenarnya itu menghitung luas dari sebuah bidang. Kalau cacingnya 3, berarti Anda pakai luas tetapi dalam konteks 3 dimensi. Udah gitu saja sebenarnya. Jadi bukan luas lagi, tetapi volume yang mewakili gaya yang bekerja dari sebuah titik terhadap sebuah pusat. Yang mana kalau again 3 dimensi berarti ada ukuran X, ada ukuran Y, dan ada ukuran Z-nya.
Harusnya matematik tuh didekati dengan cara seperti itu ya, konseptual. Tapi again, saya tidak di sini untuk mengajari ulang Anda matematika, tidak akan cukup waktunya untuk itu. Tapi yang mau saya tambahkan, sampaikan adalah itu bagian pertama dari rumus W. Bagian keduanya sesuai dengan yang disampaikan tadi saya di bagian awal, bahwa ada gaya sentrifugalnya. Yang mana rumus matematikanya adalah setengah dari omega kuadrat atau adalah dari bukan momen inersia tapi kecepatan sudut daripada kita dikalikan dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ketika kita punya informasi kesemuanya ini, fun fact, FYI, disclaimer, dalam dunia geodesi kita cukup susah untuk menggunakan rumus yang ada di bagian kanan ini, bukan gara-gara integralnya ada 3, tetapi gara-gara ada rho di situ yang kita tidak tahu besar rho-nya berapa. Karena rho di atas rho di tanah yang kamu pijak dan rho di tanah yang saya pijak itu berbeda. Kasih kalian tahu ya bahwa densitas di setiap permukaan bumi itu berbeda, apalagi di laut. Artinya apa? Sangat kompleks dalam konteks menentukan gravitasi kalau hanya sekedar menggunakan rumus yang di bagian kanan. Makanya ditulis di sini teman-teman, dalam penentuan bentuk bumi dan medan gaya berat bumi, diperlukan pengetahuan mengenai sebuah bidang atau permukaan di mana potensial gaya berat atau W memiliki nilai yang seragam, uniform dengan nilai W yang konstan. Kenapa? Ketika kita punya permasalahan tadi, densitasmu di atas, densitas tanah di bawahmu dan densitas tanah di bawahku beda, berarti gaya berat di lokasimu dan di lokasiku pasti berbeda dengan rumus yang ada di W ini. Rho-nya saja beda tuh densitasnya. Bisakah kita menentukan medan gaya berat seluruh permukaan bumi kalau densitasnya saja kita tidak tahu persebarannya? Maunya gimana? Mau semua titik dibongkar untuk mendapatkan densitasnya? Kita tidak bisa punya tempat untuk tinggal tuh berarti. Oleh karena itu orang geodesi menggunakan pendekatan dan menggunakan asumsi. Oke, kita tidak berusaha untuk menentukan bentuk buminya dulu, tetapi kita mau menentukan sebuah bentuk bumi yang mewakili W yang sama. Rho yang sama diasumsikan, setelah itu kita hitung untuk mendapatkan W-nya. Makanya rumusnya berubah teman-teman jadi sebuah W yang lalu digradienkan sehingga mendapatkan G. G itu adalah gaya berat itu sendiri. Artinya apa Pak? Berarti G sama dengan gradien dari W. Gradien itu pada dasarnya adalah selisih W dari dua titik, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang, yang nanti dibagi berdasarkan jarak antara dua titik tersebut. Berarti sebenarnya grad W itu adalah delta W dW per dx. Atau kalau misal ternyata bukan X tapi L ya berarti dl. Kalau misal ternyata pakai R ya berarti dr. Jadi G sama dengan grad W itu sama dengan delta W dikalikan dw per dl. DL, DR, DT, DT salah, DX terserah. Intinya adalah bagaimana selisih daripada W di kedua titik yang lalu dibagi terhadap jaraknya. Ingat di sini kalau saya bilang delta itu berarti selisih, kalau saya bilang D itu berarti adalah terhadap atau merupakan fungsi turunan daripada sesuatu. Misal dw berarti fungsi turunan W, dl berarti terhadap L atau terhadap jarak. Again, saya tidak mau membongkar pemahaman matematika kalian ya. That's a thing for different day. Tapi semoga saya harap dengan penjelasan singkat saya di sini, Anda bisa memahami bagaimana gaya berat itu beda dengan gravitasi, itu poin satu. Dan kedua adalah ada permasalahan di dalamnya kalau untuk menentukan gaya berat karena kita nggak tahu rho-nya berapa, maka kita gunakan asumsi bahwa rho-nya itu konstan atau sama, sehingga nanti kita bisa dekati si G itu menggunakan pendekatan gradien dari si W tersebut. Nah, lanjut teman-teman, semoga kepalanya tidak membeleduk, tapi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, disinilah
kita bermain dengan sebuah bidang yang nilainya sama. Disinilah kita bermain dengan bidang yang disebut sebagai geoid atau disebut sebagai bidang ekuipotensial. Di sebuah bidang ekuipotensial ini dianggap W-nya di semua bagian dari permukaannya itu sama atau konstan. W sama dengan W0. Dan menggunakan asumsi tersebut, Bapak Gauss, Bapak Helmert, Bapak Wolfgang Wellenhoff dan Moritz, dan bapak-bapak dedengkot-dedengkot geodesi lainnya, Bapak Green, Bapak Stokes, Bapak Molodensky, whoever it might be, bilang bahwa medan gaya berat dengan nilai W0 atau bidang dengan nilai potensial W0 itu adalah bumi yang sebenarnya, yang disebut sebagai geoid. Dan dalam konteks laut, didekati oleh muka air laut rata-rata. Jadi semoga jalan ceritanya runut ya teman-teman ya. Ada gravity itu resultan gravitasi dan sentrifugal. Ada masalah di salah satu bagian gravity itu, yaitu rho yang tidak kita ketahui di seluruh bagian bumi. Makanya kita dekati dengan sebuah bidang yang disebut sebagai ekuipotensial karena bidang tersebut memiliki W yang sama di semua bagiannya. Ketika W itu adalah W0, yang mana merupakan definisi dari geoid, yaitu muka bentuk bumi yang sebetulnya, yang kalau di laut didekati dengan muka air laut rata-rata. Tambahan teman-teman bahwa kalau kita sudah tahu permukaan geoid itu, maka kita bisa hitung tinggi dari geoid yang disebut sebagai tinggi ortometrik H besar, yang mana dia adalah selisih antara permukaan geoid ke permukaan elipsoid. Itu adalah H besar, teman-teman. Elipsoid, sorry. Dari permukaan geoid ke permukaan topografi. Nah, itu namanya adalah H besar. Nah, kalau selisih daripada elipsoid ke geoid atau tinggi antara elipsoid ke geoid, itu disebut sebagai undulasi geoid atau yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Ketika kita bicara MSS, itu sama dengan N ditambah MDT. N itu adalah geoid yang mewakili static invariant, time invariant part of geoid, part of gravity field, plus MDT. MDT adalah yang disebut sebagai time variant part of geoid, atau time variant part of Earth's gravity. Jadi kalau diulang, ada jarak dari tinggi dari elipsoid ke permukaan, baik ini permukaan tanah atau permukaan laut, itu disebut sebagai tinggi elipsoid. Dan ingat, SSH itu terhadap elipsoid. Jadi SSH itu adalah sebuah bentuk tinggi elipsoid sebetulnya. Tapi bedanya bukan tinggi terhadap sebuah permukaan di bumi, tetapi tinggi permukaan air terhadap elipsoid. SSH itu secara definisi mirip dengan H kecil. Nah, kalau H besar itu tidak terhadap elipsoid lagi, tapi tinggi dari permukaan bumi atau permukaan laut itu terhadap geoid. Gambarnya ada di bawah. Dan selisih antara H kecil dan H besar itu adalah selisih antara tinggi geoid ke elipsoid, atau kebalikannya elipsoid ke geoid, yang disebut sebagai undulasi. Kita lanjut teman-teman. Kemarin saya menyebutkan bahwa ada salah satu cara untuk bisa menjawab atau untuk bisa merepresentasikan medan gaya berat sebagai gelombang. Nah, di sini saya mau tambahkan penjelasan matematikanya. Again, saya tidak minta kalian untuk memahami 1000%, saya tidak minta kalian untuk tiba-tiba membongkar definisi matematika kalian sejak SD mungkin, karena saya tahu anak-anak Indonesia itu kalau konteks matematika biasanya bukan belajar dari konsep, tapi belajar dari hafalan. Jadi kalau dirubah rumusnya sedikit, dinaikkan rumusnya sedikit, diturunkan rumusnya sedikit, itu sudah meledak kepalanya.
sudah nggak mampu untuk memahami karena sekedar yang diketahui adalah hanya rumus cepat, rumus cepat, rumus cepat, zenius saja. Tidak pernah memahami ini nih sebenarnya artinya apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, di slide ini teman-teman, saya mau menjelaskan bahwa ternyata apabila kita memiliki kesulitan tadi dalam representasikan graffiti atau gaya berat itu dalam bentuk yang aslinya, jadi sudah ada satu asumsi tuh, bahwa asumsinya rho-nya dianggap sama untuk permukaan yang asli, yang mana menjadi W0, yang mana menjadi geoid. Kan itu asumsi satu. Nah, di sini ada asumsi dua, yaitu ketika kita kesulitan untuk merepresentasikan matematik secara, merepresentasikan fisik secara matematik tersebut. Susah soalnya, bagaimana caranya kita bisa menghitung medan gaya berat tidak cuma untuk satu lokasi, tapi untuk banyak lokasi, dan menampilkannya dalam konteks tiga dimensi, yaitu permukaan bumi yang mungkin berbentuk globe, peta, atau yang lain. Ini susah. Makanya Bapak Stokes dan Bapak Green secara matematik itu lalu bilang, aha, bagaimana kalau kita menampilkan medan gaya berat atau gaya gravitasinya tadi itu tidak cuma dengan mengibaratkan atau mengasumsikan rho-nya sama, tapi menggunakan pendekatan gelombang seperti yang saya sampaikan kemarin. Tapi gelombang ini bukan sembarang gelombang, ada namanya. Namanya adalah spherical harmonics. Alias kalau bahasa Indonesianya aneh memang, tapi setahu saya ini satu-satunya yang paling mendekati, yaitu harmonika sferis. Maksudnya harmonika sferis itu adalah apabila kita mengibaratkan gaya berat itu sebagai gelombang yang berbasis gelombang sinus dan kosinus, yang kita ibaratkan berjalan di sebuah lingkaran atau di sebuah bola, maka kita bisa representasikan medan gaya berat bumi itu dengan kumpulan atau sum. Makanya di sini kalau Anda notice ada sum ya, ada E itu adalah sum, penjumlahan daripada banyak gelombang-gelombang kosinus maupun sinus yang digabung menjadi satu untuk mewakili V, alias gaya gravitasi yang tadi memang susah untuk diwakili, yang ini ya. Jadi kita dapat W dengan menurunkan V dan Z, tapi karena ini susah, maka kita dekati si V menggunakan pendekatan spherical harmonics yang artinya dan sebenarnya adalah representasi gelombang daripada sinyal medan gaya berat tersebut. Dan ini harus dikumpulkan atau harus dijumlahkan. Merupakan penambahan dan penjumlahan. Again, saya tidak mau menjelaskan ini masing-masing bagiannya apa, bukan bagian dari mata kuliah kita hari ini. Ikuti kuliah saya geodesi fisik, kalau misal mau mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut dan lebih lengkap, serta lebih dalam dan tajam. Tapi di sini ada dua yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa dalam konteks spherical harmonics, ada dua angka yang penting, yaitu derajat dan orde, yaitu N dan juga M. Kalau kalian ingat konsep deret Taylor dan juga Taylor expansion, yang mana pada dasarnya itu mengubah sebuah deret yang tak hingga menjadi deret yang bisa dihitung menggunakan pendekatan orde dan juga derajat. Jadi ada derajat 0, orde 0, ada derajat 1, orde 1, dan begitu seterusnya sejauh derajat dan orde yang mau kita ambil. Dan itu merupakan cara kita untuk melakukan yang namanya deret Taylor dan ekspansi Taylor atau Taylor expansion, saya sering menyebutnya begitu, yang mana pada dasarnya adalah sebuah deret angka atau deret rumus yang aslinya tak hingga. Orang matematika itu penasaran sama yang tak hingga ini, harus ada, harus hasil begitu. Makanya Pak Taylor dulu itu melakukan ekspansi dari deret yang tak hingga itu, yang ada titik-titik-titik-titik di belakangnya, itu sama beliau itu dibongkar dan jadilah ekspansi Taylor yang intinya merupakan lagi-lagi penjumlahan dari beberapa rumus
yang disesuaikan dengan jumlah orde yaitu M dan derajatnya yaitu N. Ini masih matematikanya teman-teman. Saya akan stop kayaknya matematikanya di sini. Semoga sudah selesai matematikanya. Oh ternyata belum. Bear with me teman-teman, masih ada beberapa slide matematika lagi. Di sini saya cuma mau mengingatkan bahwa khususnya bagi teman-teman yang bermain dengan ilmu geodesi, bahwa rumus di atas tadi teman-teman, alias rumus spherical harmonics, itu hanya berlaku kalau kita mengibaratkan buminya itu bola. Tapi bumi kan nggak bola. Bumi kan lebih mendekati ke elipsoid. Bahkan ada yang bilang bumi itu juga bukan bahkan elipsoid, hanya didekati saja oleh elipsoid. Makanya harus ada proses yang bertingkat seperti di slide-nya Pak Ole di sini atau Pak Anderson di sini yang menurunkan daripada rumus spherical harmonics di atas menjadi rumus medan gaya berat atau anomali gaya berat delta G di bawah. Caranya adalah dengan satu, menggunakan pendekatan bola, setelah itu bolanya dimampatkan menjadi elipsoid, yang mana Anda bisa lihat rumus kedua dan rumus ketiga, yang mana ternyata ketika kita punya nilai yaitu sum daripada orde 1, maka koorde derajat 1 itu mewakili lingkarannya, sedangkan sum dari derajat 2, Anda bisa lihat N2 di sini ya. Kalau Anda lihat di sini ini N1, O1, ini N2. Nah, berarti ini adalah derajat 2, maka Anda juga bisa mendapatkan kemampatannya. Jadi yang awalnya bundar, kalau Anda memasukkan yang derajat 1, maka dia mewakili keseluruhan lingkaran ini atau bola. Ketika Anda pakai derajat 2, maka pada dasarnya Anda introduce sebuah kompleksitas yang mana menyebutkan bahwa dia tidak lagi berbentuk bola, tapi berbentuk elipsoid. Nah, baru setelah itu menggunakan teori yang kemarin saya jelaskan, yaitu Bruns Theorem. N sama dengan gamma dibagi T. Dan setelah mendapatkan itu, Anda bisa dekati dengan delta G, kalau tentu teman-teman masih ingat di pekan yang lalu. Jadi intinya di slide ini, teman-teman, Anda sedang mencoba untuk merubah posisi yang awalnya sederhana, yaitu bola, menjadi elipsoid, dan lalu setelah menjadi elipsoid, Anda rubah menggunakan jembatannya Pak Bruns dan juga Pak Stokes, bahwa daripada data N itu tadi bisa berubah menjadi delta G. Dan ini juga tidak hanya berlaku untuk data altimetri, tetapi juga berlaku untuk data medan gaya beratnya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita akan lihat, saya lewat yang tadi ini teman-teman, dan ini cuma mau contoh saja, ini undulasi geoid ya, ini undulasi geoid, bentuknya seperti ini, dan kalau ada yang tanya, ini apa Pak? Ini merepresentasikan bentuk bumi yang sebenarnya kalau didekati menggunakan nilai orde dan derajat tertentu. Apakah ini mewakili bumi yang betul-betul nyata? Jawabannya adalah tentu tidak. Ada beberapa yang mungkin tidak terlalu tepat, tetapi kalau ditanya bentuk awal bumi, maksudnya bentuk pendekatan pertama bumi, kalau ditanya bentuk hasilnya gimana, adalah seperti ini. Dengan biru itu agak menjorok ke dalam, dengan merah itu agak menjorok ke atas. Jadi kalau ini dibentuk 3 dimensi, jadi seperti kentang yang sudah dihilangkan mata-matanya itu loh, yang katanya beracun gitu. Di manakah kita bisa mendapatkan bentuk bumi ini, Pak? Bisa langsung klik di link yang ada di sini, icgem.grz-potsdam.de, dan di situ ada semua jenis medan gaya berat serta model-modelnya. Again, saya tidak mau terlalu menjelaskan lebih lanjut materi dari geodesi fisik, tapi saya lanjut ke sebuah konstanta yang saya tahu kalian sangat familiar, yaitu konstanta G, teman-teman. Dulu di zaman SMP, konstanta G langsung diibaratkan 10 meter per sekon kuadrat. Di masa SMA, Anda mungkin langsung dikasih tahu bahwa sebenarnya konstantanya bukan 10, tapi 9,8.
Ada juga yang langsung menyebutkan beberapa guru di SMA saya bilang bahwa sebenarnya juga bukan di 9,8, tapi 9,8023 sekian sekian sekian. Tapi biasanya agar mudah di soal bahkan UTBK pun Anda pasti pakai 9,8 sebagai angkanya. Tapi sebetulnya tidak cuma 9,8, tetapi banyak sekali angkanya sampai di belakang, bahkan ada titik-titik. Nah, komponen gaya berat ini atau istilahnya adalah konstanta gaya berat ini, konstanta graviti atau gravitasi ini, teman-teman, itu mewakili banyak hal. Yang pertama, kalau Anda bilang 9,8, itu tuh sebenarnya adalah pengaruh dari bumi yang berbentuk bola. Pendekatan pertama tadi, makanya di rumus yang kalian pakai di zaman SMA langsung dipakai 9,8 karena asumsinya bumi yang Anda pakai adalah bumi yang berbentuk bola. Nah, setelah itu desimal selanjutnya 0 itu mewakili kemampatan bumi dan rotasinya. Alias berubah menjadi elipsoid itu gara-gara angka 0 ini. Nah, setelah itu di belakangnya ada angka 7 yang dia itu mewakili naik turunnya si bumi reliefnya. Gara-gara gunung, gara-gara palung, gara-gara fitur-fitur yang ada di permukaan bumi ini secara topografis. Setelah itu ada angka 2 setelahnya kita masuk di dalamnya. Ternyata massa di dalamnya seperti yang tadi saya bilang, densitas tanah di bawahku dan densitas tanah di bawahmu itu beda. Dan irregular distribution ini yang menyebabkan ada angka 2 di sini. Baru setelah itu ada angka 4 setelahnya di pangkat 10 min 6 itu mewakili massa-massa yang berkumpul di titik-titik tertentu. Biasanya adalah sungai besar, danau, waduk, atau bendungan. Makanya teman-teman, penelitian menunjukkan ini FYI intermezzo uh, cukup tahu saja kalau kata uh, apa yang di Trans 7 itu spot-spot itu saya lupa hotspot apa-apa. Itu tahukah kamu ya gitu ya bahwa penelitian itu menunjukkan kalau Cina itu kan beberapa belas tahun yang lalu melakukan pekerjaan yang luar biasa menurut saya ini ya borderline pembunuhan yaitu melakukan pembendungan terhadap sungai besar mereka yaitu Sungai Yangtze sama Sungai Kuning atau Sungai Yellow. Yang mana sebenarnya sungai ini itu adalah awalan dari sungai Mekong yang nanti akan ada di Indochina seperti Vietnam, Laos, dan kawan-kawan. Nah, gara-gara dibendung itu, maka massa bumi yang mewakili air itu yang seharusnya ada ke Mekong ke situ, itu di stop di perbatasan Cina. Efeknya apa? Efeknya nilai 4 ini sedikit berubah distribusinya. Tidak cuma itu, penelitian juga menunjukkan gara-gara diredam ini tadi atau dibendung ini tadi, masanya ngumpul di sebuah tempat yang sebelumnya nggak ngumpul di situ, kecepatan rotasi bumi berubah. Panjang hari pun juga berubah. Materi ini nanti harusnya sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah geodesi satelit, khususnya mengenai rotation dan juga precession notation serta LOD atau length of day. Tapi intinya teman-teman, large reservoir ini ada efeknya. Gara-gara pemerintah Cina itu membendungnya tak begini, jadinya massa mengumpul di sebuah tempat, jadinya bumi jadi sedikit melambat rotasinya. Alias panjang hari jadi sedikit memanjang. 2 milisekon atau 0, sekian milisekon gitu, saya agak lupa. Nah, itu adalah pangkat 10 min 6. Kalau pangkat 10 min 7 itu adalah pasang surut. Baik itu pasang surut matahari ataupun pasang surut bulan. Nah, dan terakhir, pangkat 10 min 8 itu adalah skyscraper atau gedung-gedung yang tinggi. Ada efeknya, Pak? Ada, tapi 10 pangkat minus 8 panjang sekali di belakang. Jadi 9,80724667. Nah, 7 yang di ke-8 inilah yang merupakan efek dari skyscraper. Kalau tiba-tiba ITERA bangun misal gedung setinggi 1 kilo, nah dia nanti akan mempengaruhi komponen gaya berat dan
konstantanya di sini. Berapa? Nah, kita harus meneliti, tapi akan terjadi perubahan. Nah, ini penting teman-teman karena kita ingin mencoba untuk membedah banyak hal dari sini. Tadi saya sudah bedah bahwa dengan menggunakan turunan rumus yang di awal dan di tengah, kita mendapatkan 9,8 yang merupakan spherical Earth, lalu ditambah 0 di belakangnya untuk mendapatkan flattening dan rotation-nya. Tapi kita belum berbicara tentang mountains dan seterusnya. Dan inilah salah satu fungsi nyata dari adanya satelit gaya berat untuk membantu memperbaiki dan mendapatkan data yang baik tentang konsep-konsep yang ada di sini. Tidak cuma di darat, tapi dalam konteks kita juga di laut. Nah, kalau misal teman-teman kita hilangkan 9,8 dan kita hilangkan nolnya, maka nanti kita akan bisa lihat seperti ini. Apa sih ini? Ini mewakili topografi dan batimetri, sesuatu yang sudah pernah kita jelaskan di pekan lalu. Palung kelihatan, Ring of Fire sangat kelihatan. Gunung, pegunungan seperti Everest dan sebagainya juga kelihatan. Ridges, saya agak lupa bahasa Indonesianya, kerak laut atau uh, rekahan laut itu juga kelihatan di bagian kanan atas. Artinya teman-teman, medan gaya berat itu sebenarnya menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya. Tentu kita harus melakukan perhitungan-perhitungan tertentu daripadanya untuk lebih mewakili bentuk bumi yang sebenarnya dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa ketika kita mau mengamati gambar ini tadi, maka kita harus memperhatikan sebuah hal yang disebut sebagai atenuasi dan downward continuation. Apa sih ini? Pada dasarnya teman-teman, ketika kita ngukur pas di atas permukaan bumi, maka nilainya itu masih utuh. Tapi semakin jauh kita mengukur dari permukaan bumi, maka nilainya itu semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang, semakin tidak berarti. Maksudnya apa? Dia terjadi atenuasi alias sinyalnya itu hilang. Sinyalnya itu teredam oleh jarak ini tadi. Makanya pengamatan paling bagus orang geomatika itu menyebutkan, Pak Hasan salah satunya, Profesor Hasanuddin Abidin dari ITB, menyebutkan bahwa pengamatan paling baik itu tentunya di atas permukaan laut. Permukaannya, baik itu darat, baik itu laut, ya paling bagus itu di atas permukaannya. Semakin jauh, maka ada sinyal-sinyal yang bisa jadi hilang. Dan itu disebut sebagai atenuasi. Dan ini yang harus kita pertimbangkan. Kenapa sih saya tiba-tiba ngajarin ini? Karena kalau kita bicara, oke, selama ini ngukur gaya berat itu di atas begini. Tapi kalau dari altimetri gimana? Jaraknya lumayan loh, 1000 sekian kilometer. Kalau dari satelit gaya berat yang tingginya 500 meter, 450 kilometer, sorry, bukan meter. Nah itu gimana? Tentu berarti ada jarak yang nanti menyebabkan kita memiliki sinyal yang terbatas. Tidak semua sinyal bisa kita tangkap, tidak semua data bisa kita dapatkan. Dan itulah proses dari atenuasi. Dan kalau sudah dapat data di sini, kita harus turunkan dia ke bawah. Kita harus paksa dia mewakili data yang ada di bawah. Jadi tidak lagi mewakili data yang di atas ketinggian terbang dia, tapi diturunkan ke bawah. Yang disebut sebagai downward continuation. Dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting dalam menentukan medan gaya berat menggunakan satelit gaya berat itu sendiri dan juga altimetri. Tapi sengaja saya tidak jelaskan di altimetri kemarin karena konsepnya saja sudah membuat otak Anda ngebul, apalagi hari ini. Itu teman-temannya. Kita lanjut. Ini adalah contoh dari yang namanya upward continuation ketika sebaliknya. Jadi awalnya di permukaan, nah lalu dinaikkan ke atas. Teoremanya, rule of thumb-nya, hitungannya adalah, so the higher you fly, the less detail you see. It means that you want to fly low, Anda ingin terbang serendah-rendahnya. Tapi kalau terbang serendah-rendahnya, gara-gara kita punya atmosfer, masalahnya adalah drag atau drag. Inilah sesuatu yang harus dijagel atau yang harus diperhatikan ketika kita melakukan penelitian
tentang medan gaya berat khususnya dari satelit. Kita pingin rendah, tapi kalau ketinggian rendah ada drag, ada gaya gravitasi turun nanti. Nanti bisa kena atmosfer dan nanti bisa pecah seperti yang terjadi di saya lupa di salah satu daerah di Lampung yang beberapa waktu lalu heboh dikira ada alien itu ya. Padahal itu sebenarnya adalah bagian dari booster roket yang memang pecah dan debrisnya itu mengenai saya lupa ladang atau sawah begitu. Itu bukan alien gitu, itu hanyalah booster dari beberapa roket yang memang lagi turun. Nah, kalau misal ibaratnya satelit gaya berat itu terlalu dekat begitu, ya itu yang akan terjadi sama mereka. Mereka akan hancur oleh atmosfer dan mereka akan pecah dan jadinya tidak jadi ada data lagi dong karena dia datanya rusak. Satelitnya sendiri rusak gitu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke datanya teman-teman. Dari tadi itu saya jelaskan dasarnya sebenarnya. Nah, karena waktunya hanya tersisa 30 menit, maka saya akan mencoba untuk memaksimalkannya sampai jam 10 alias sampai jam 3 sesuai dengan janji saya. Saya tidak mau mengkorupsi dan menambah waktu walaupun mulainya memang tidak maksimal. Tadi mulainya telat 30 menit atau bisa dibilang telat 10 menit tapi nggak apa-apa. Nah, ketika kita bicara gaya berat, setelah tadi konsep dasarnya sudah kita berikan, sudah kita jalankan, sudah kita lancarkan, maka sekarang kita berbicara tentang modelnya. Alias, kalau sudah dapat datanya, kalau kata orang Jawa, terus ngopo, terus ngapain, terus diapain. Nah, tapi sebelum kita bisa membahas lalu diapakan, kita harus tahu dulu bagaimana cara mendapatkan gaya berat. Di sini saya tulis ada beberapa cara mendapatkan gaya berat, yaitu dengan pengukuran di lapangan seperti terrestrial dan shipborne. Terrestrial itu kalau di darat, shipborne itu kalau di laut, menggunakan pesawat seperti airborne, disebut airborne, dan menggunakan satelit, baik itu satelit altimetri maupun satelit gaya berat. Altimetri sudah kita jelaskan minggu lalu, gaya berat sedang kita jelaskan hari ini. Oleh karena itu, teman-teman, ada dua jenis model gaya berat yang biasanya dihasilkan. Yang pertama adalah satellite only model yang hanya menggunakan data dari satelit gaya berat dan altimetri seperti yang ada di bagian kanan bawah, dan combination model yang menggabungkan berbagai jenis data gaya berat. Baik itu satelit yang dia mewakili gelombang panjang, pesawat ataupun altimetri yang mewakili gelombang menengah, ataupun lapangan yang mewakili gelombang pendek. Dan itu diwakili oleh gambar yang bagian kiri. Makanya bisa Anda lihat kalau yang kanan itu kayak smooth begitu ya, kayak kulit bayi gitu. Kalau yang bagian kiri itu kayak kulit remaja yang sedang kena breakout acne-nya. Kasar. Atau kalau kayak kata istri saya kayak kulit saya ini nih, ini banyak pori-pori yang kelihatan karena males perawatan. Jadi ini teman-teman, yang bagian kanan adalah model yang berbasis satelit saja, yang bagian kiri adalah model yang berbasis kombinasi, alias tidak hanya dari satelit yang bagian kiri, tapi gabungan dengan yang lainnya juga. Nah, ini adalah data nyata atau data dasar dari hasil gaya berat itu, terlepas dari menggunakan metode apa dalam pengamatan. Nah, ini penjelasan lebih lanjut, teman-teman. Definition dari satellite only model adalah gravity field yang hanya diambil dari orbit, dari observasi orbit, dan juga atau gravity field dari satelit. Baik itu GRACE, GOCE, yang akan saya jelaskan setelah ini. Karakteristiknya, teman-teman, satelit data atau satellite data itu memberikan data yang homogen, tetapi jelek resolusinya, karena seperti kulit bayi ini. Halus begitu. Tidak mewakili keadaan nyata. Karena apa? Terjadi atenuasi yang tadi saya sampaikan itu. Dia jauh soalnya dari permukaan buminya. Yang kedua adalah combination model. Dari satellite model itu ditambahkan data dengan sumber-sumber lainnya. Makanya jadi lebih mewakili bentuk yang nyata, bentuk yang asli. Seperti yang tadi ya, remaja yang sedang breakout acne-nya. Nah, dia jadi kelihatan, alias kalau kemarin saya menceritakan
bahwa gelombang gaya berat itu ada panjang, menengah, dan pendek. Satellite only itu hanya panjang, combination itu adalah gabungan dari panjang, menengah, dan pendek. Begitu, teman-teman. Tapi sayangnya, salah satu kelemahan dari combination model adalah kalau tidak ada data lapangannya, ya tidak ada yang bisa dilakukan. Resolusinya tidak sebaik teman-teman lainnya. Dan ini merupakan masalah besar dalam konteks persebaran data graviti di seluruh dunia. Karena ada beberapa negara yang menganggap dan menyebutkan bahwa data graviti itu adalah bagian dari apa? Bagian, sebentar teman. Oke. Bagian dari yang namanya rahasia negara. Maksudnya apa? Bagian dari rahasia negara itu berarti apabila kita mau minta data untuk medan gaya berat atau gaya berat dari beberapa negara seperti China, seperti Rusia, dan beberapa negara-negara lainnya, mereka tidak mau karena ini adalah bagian dari rahasia negara. Tapi ada juga negara yang memiliki konsep sebaliknya, semua dibuka, semua di-open, seperti Australia sama New Zealand. Itu kalau Anda cari di internet, Australian Geoid atau Australian Terrestrial Gravity Data, pasti ada. Karena mereka punya mindset, mereka menganggap bahwa itu adalah data yang dimiliki oleh publik atau publik dan boleh untuk diambil. Mana yang benar? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Itu hanyalah pendekatan dari kedua cara untuk melihat dunia. Indonesia bagaimana Pak? Indonesia itu awalnya cukup strict, tapi alhamdulillah mulai sekarang sudah mulai berani dan sudah mulai berkenan untuk sharing beberapa datanya. Tidak semua, tetapi ada beberapa data yang dianggap ya baguslah untuk membantu ketelitian dan juga resolusi di Indonesia, makanya dikasih beberapa data. Tapi sayangnya Sinuhun dan Dedengkot mengenai ini itu apa namanya innalillah unfortunately meninggal mendadak gara-gara COVID di beberapa tahun yang lalu di masa-masa COVID. Dan kalau saya tidak salah ingat sampai sekarang pengganti almarhum entah belum terpilih atau mungkin sudah terpilih tapi saya sudah tidak update lagi karena saya tidak menjadi anggota KGI lagi ya Konsorsium Gaya Berat Indonesia lagi karena lagi tugas belajar ini jadinya tidak tahu update dari informasi tersebut. Nah, ini adalah bagian dari Global Gravity Model dan ini adalah beberapa penjelasan singkat dari data atau sumber datanya. Baik, yang pertama adalah data dari pengukuran satelit yang ada di orbit ataupun pengukuran gaya berat langsung, baik itu dari satelit, dari lapangan. Lapangan ini berarti terrestris di atas tanah atau seaborne di atas laut, ataupun airborne dari pesawat. Atau juga bisa altimetri yang dihitung dari atas laut. Nah, selain mendapatkan gaya berat, teman-teman, sebenarnya dapat apa sih? Again, ini sesuatu yang menurut saya tidak akan terlalu menjelaskan karena ini merupakan bagian dari matematik yang hardcore menurut saya. Nah, ketika kita mendapatkan atau menggunakan data awal, tentu teman-teman ingat kalau pakai Bruns, N sama dengan gamma dibagi T. T itu adalah disturbing potential alias geoid height atau N. Pendekatan tadi ya, Tn sama dengan gamma dibagi T. Itu adalah teorema Bruns atau Bruns. Nah, ketika kita turunkan si disturbing potential ini terhadap jarak, jadi dTn terhadap dr, maka kita akan dapat sesuatu yang disebut sebagai gravity disturbance atau gangguan gaya berat. Apabila kita turunkan lagi sekali, jadi tidak terhadap dr saja, tetapi terhadap dr kuadrat, diwakili oleh ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang D itu bukan delta, tetapi adalah turunan terhadap. Nah itu terhadap R, maka dapat disturbance atau gangguan gaya berat. Dan kalau diturunkan sekali lagi, didapatkan gangguan gradien gaya berat. Buat apa Pak kita mengetahui ini? Karena nanti dari beberapa satelit itu ada yang dapat geoid height seperti altimetri, ada yang dapat gravity disturbance seperti GRACE ataupun CHAMP,
Dan ada yang dapat disturbing gravity gradient seperti Gauge. Nah, untuk mengaitkan mereka, kita harus menyamakan terlebih dahulu. Kalau mau diturunkan semuanya sama-sama di gravity disturbance, maka yang dari geoid height harus diturunkan, yang dari disturbing gravity gradient harus diintegralkan. Karena temannya atau lawannya turunan adalah integral, lawannya integral adalah turunan. Itu udah teori dasar ya. Nah, kita langsung masuk ke beberapa metodenya. Di sini ada metode pertama, metode yang paling sederhana, yaitu metode yang menggunakan gangguan orbit sebagai indikasi dari medan gaya berat. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah ketika kita punya satelit di atas permukaan bumi atau di langit, maka kita bisa menghitung menggunakan teorema yang saya tidak akan jelaskan terlalu gamblang yang disebut sebagai Keplerian elemen atau elemen Keplerian yang dijelaskan dengan jelas di mata kuliah geodesi satelit yang mana berdasarkan 6 elemen Keplerian tersebut kita akan bisa menghitung orbit hitungan atau computed orbit yang berwarna hijau. Nah, ketika kita lalu menggunakan data GPS sebagai penentu posisi nyata dari si satelitnya, maka kita bisa nanti membentuk sebuah orbit yang disebut sebagai orbit sebenarnya atau true orbit. True orbit ini didapatkan dari mana, Pak? Kalau bingung saya ulangi, didapatkan dari pengamatan GPS yang ditangkap oleh si satelit itu. Ingat, GPS itu memancarkan gelombangnya ke segala arah ya, nggak cuma ke receiver kita. Jadi kalau receivernya ditaruh di satelit, ya kita bisa menentukan posisi satelit juga toh. Karena posisi dari GPS itu, posisi yang didapatkan adalah X, Y, dan Z saja sebetulnya. Dan itu kan bisa dinaikkan sampai jarak tak hingga terhadap pusat bumi sebenarnya. Jadi jangan kaget kalau GPS itu juga digunakan dalam menentukan orbit satelit yang lain. Tidak cuma untuk di permukaan bumi saja. Nah, setelah Anda dapat posisi itu selama setiap detik misal, maka nanti Anda akan bisa menghitung orbit yang sebenarnya yang warna merah. Nah, kalau Anda kurangi orbit warna hijau dengan orbit warna merah, maka Anda dapat gangguannya. Gangguan ini lalu Anda turunkan atau Anda dekati dengan asumsi bahwa oke, yang mengganggu itu adalah gangguan atau perbedaan gaya berat. Tentu kita sama-sama tahu kalau orbitnya harusnya di sini, tapi ternyata dia turun ke bawah. Apa yang terjadi? Asumsinya di bawah sini ada massa yang lebih banyak sehingga gaya tarik menarik atau gaya gravitinya lebih besar daripada titik sebelumnya. Makanya kalau sebelumnya begini, ketika di sini ada massa besar dia turun saat. Nanti ketika sampai di setelahnya dia jadi massanya normal lagi, dia naik begini lagi. Itu terus. Jadi gangguannya itu mewakili medan gaya beratnya. Itu disebut sebagai orbit perturbation. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Pengukuran gaya berat menggunakan satelit adalah pengukuran yang global karena mencakup seluruh dunia, tapi memiliki keterbatasan. Yaitu dia hanya mendapatkan long wavelength dan menggunakan gangguan orbit atau orbit perturbation tadi itu. Harusnya begini, tapi realnya ada begini. Nah, perbedaan antara yang begini dan turun ini, antara yang atas dan bawah ini, disebut sebagai gangguan orbit atau orbit perturbation, dan nanti akan mendapatkan anomali gaya berat daripada satelit tersebut, daripada area tersebut dari orbitnya. Yang kedua, kalau tadi menggunakan orbit, yang ini menggunakan pengukuran yang didapatkan daripada beberapa satelit-satelit. Ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah High to Low Satellite Tracking atau SSTHL. Yang kedua adalah Low to Low Satellite Tracking atau SSTLL. Dan yang ketiga adalah Satellite Gravity Gradiometry atau SGG. Nah, kalau kita bicara SSTHL dan SSTLL, itu nanti menggunakan satelit GRACE dan GRACE FO. Kalau SGG itu kita pakai satelit yang namanya GOCE.
Di sini ada YouTube-nya, karena keterbatasan waktu akan saya lewati YouTube-nya. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu SSTHL. SSTHL ini teman-teman mirip seperti orbit perturbation tadi, tetapi bedanya adalah ketika kita menggunakan nilai T1 dan nilai T2, alias gaya yang bekerja di waktu 1 dan gaya yang bekerja di waktu 2. Tentu menggunakan asumsi seperti yang ada di bagian kiri, bahwa turunan kedua dari X terhadap dt itu adalah F atau gayanya. Jadi kalau kita selisihkan vektor posisi daripada si satelit itu dalam waktu T1 dan T2, maka kita akan bisa mendapatkan selisih X-nya, yaitu kita turunkan sekali, kita dapat F-nya. Karena sudah diturunkan tadi ya, kalau kita kurangi T1 dan T2 itu kan pada dasarnya adalah hitungan turunan daripada terhadap T kan. Nah, pakai siapa Pak yang atas itu? Itu adalah GPS atau GNSS lagi-lagi. Jadi pada dasarnya menggunakan vektor posisi dari si satelitnya itu sendiri. Yang kedua, ini ada sebuah sistem yang disebut sebagai SSTLL, yaitu Satellite to Satellite Tracking yang berbasis low-low. Kalau tadi high-low, low itu satelit gaya berat, high itu adalah GPS. Kalau ini low-low, low-low itu apa Pak? Low-low itu adalah sistem yang menggunakan selisih jarak antara dua satelit yang berdekatan. Kalau ini adalah satelit GOCE, kalau yang kedua LLSST atau SSTLL, itu namanya adalah satelit GRACE. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, satelit GRACE itu bentuknya ada berapa satelitnya sebenarnya? Tidak cuma satu, tapi dua. Dan saling berkejaran. Kalau menurut istilah, satelit yang di depan, yang dikejar, itu namanya Jerry. Satelit yang mengejar, itu namanya Tom. Ini bukan guyonan, memang namanya begitu. Nah, ketika tidak ada gangguan orbit atau ketika tidak ada medan gaya berat yang berlebih, maka jarak mereka itu selalu sama. Begini. Tapi as soon as di depannya Jerry itu ada sebuah area yang nilai gaya beratnya lebih besar dari sekitarnya, maka Jerry akan ketarik ke sini. Apa efeknya? Jarak antara Tom sama Jerry jadi lebih panjang. Begitu terus, nanti dia sudah lewati bagian yang masanya besar itu, masanya biasa lagi, dia naik lagi toh, jaraknya normal lagi. Nah, sekarang gantian Tom yang ketarik ke bawah. Nah, perbedaan jarak dari masing-masing waktu itu yang nanti mendapatkan yang namanya T1 dan T2 yang nanti ketika diturunkan sama-sama nanti mendapatkan yang namanya medan gaya berat. Tapi Grace ini juga tidak hanya bermain seperti ini, dia juga menggunakan konsep high to low juga untuk tetap mendapatkan nilai yang bisa dia dapat dari delta X terhadap dx terhadap dt tersebut. Jadi Grace itu tidak cuma menggunakan dari satelit GPS dapat data ke Grace terus tahu selisihnya berapa, tidak cuma itu, tapi menggunakan jarak antara dua satelit, si Jerry sama si Tom. Jerry yang dikejar, Tom yang mengejar. Perbedaan jaraknya, ini ketelitiannya, kalau di Grace itu bisa sampai 10 pangkat 6, kalau di misi yang baru yaitu Grace FO, itu bisa sampai 10 pangkat 9. Yang bahkan rambut kita ini, seperti rambut ini dibelah 7 alias lebih tipis daripada jembatan Sirotol Mustaqim ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem orbit perturbation. Nah, yang ketiga ini cukup susah tapi akan saya coba jelaskan teman-teman, yaitu satellite gravity gradiometry. Jadi konsep ini tidak membutuhkan satelit lain, dia hanya membutuhkan instrumen di dalam alatnya. Bayangkan, Anda kalau main HP, misalnya contoh HP saya ya, lalu kita bermain, apa ya, saya sebenarnya tidak bermain ini, tetapi yang saya tahu kalau kita main PUBG, itu kita bisa menggerakkan kok karakter kita menggunakan gerakan HP ya.
Misal begini tuh kalau tidak salah nembak ya, deret-deret gitu. Kalau saya tidak salah ingat, saya tidak main soalnya. Jadi begini-begini nanti akan bergeser. Nah, sebenarnya ketika pergerakan ini terjadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan HP kita? HP kita mengalami perubahan orientasi yang direkam oleh alat namanya akselerometer. Turun begini, diketahui berapa kecepatannya. Geser ke kanan, diketahui berapa kecepatannya. Geser ke depan belakang, diketahui beberapa kecepatannya. Makanya kalau Anda main HP terus begini, atau begini, itu nanti bisa gerak-gerak. Apalagi kalau dulu saya main aspal ketika masih S1, pakai HP saya, nyetirnya pakai begini gitu ya. Nah, itu adalah akselerometer. Nah, bayangkan ketika di dalam satelit ini, itu ada akselerometer yang berjumlah 6. Ada dua di sumbu X, jadi depan dan belakang. Ada dua di sumbu Y, yaitu di kanan kiri. Dan ada dua di sumbu Z, yaitu di atas bawah. Dan kesemua akselerometer ini lalu merekam perubahan nilai akselerasi yang terjadi padanya. Misal, kalau dia lewat di sebuah area yang nilai gaya beratnya itu lebih besar dari yang lain, maka ketika dia jalannya ke sumbu X, akselerometer di paling depan itu pasti akan mengalami akselerasi mendekat begini, jadinya memiliki nilai akselerasi yang berbeda daripada teman-temannya yang lain. Yang Y di bawah pun turun ke bawah juga tuh. Yang atas juga ikut turun ke bawah gini. Yang kanan juga ikut ke sana misal. Bukan ikut ke sana ya, enggak bisa. Tapi ikut ke sini karena ikut ketarik. Nah, kesemuanya itu direkam terus setiap detik dan perubahan-perubahannya, delta-deltanya itu nanti dirumuskan untuk nanti menjadi delta G. Outputnya teman-teman dari kesemua data ini adalah medan gaya berat yang mewakili satu lokasi tertentu. Berapa Pak lokasinya? Ini yang kemarin saya sampaikan sebagai salah kaprah di teman-teman geofisika dan juga geologi dan mungkin teman-teman kelautan bahwa satu titik ini untuk satelit ini itu mewakili 200 sampai 300 kilometer. Nggak ada ceritanya satu titik mewakili 500 meter, 1 kilo, itu salah. Yang benar adalah 200 sampai 300 kilo. Bahkan ada salah satu mahasiswa geomatika yang apa namanya topik skripsinya atau topik TA-nya itu mau menggunakan satelit-satelit ini untuk mendapatkan nilai eh, groundwater di sebuah kota. Nggak mungkin. Saya salahkan itu. Salah Mbak, yang benar itu nggak bisa kalau kayak gitu. Resolusi apa itu? Resolusinya 200 sampai 300 kilo. Alhamdulillahnya sekarang sudah mau sidang dan yang bersangkutan mengubah topiknya tidak lagi satu kota, tetapi menjadi sebagian Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera bagian tengah. Yang sayangnya harusnya bisa dibahas tidak saat skripsi ya, itu harusnya diketahui kesalahannya dan kekurangannya ketika kapan? Ketika seminar proposal. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah ketemu saya, sudah saya benarkan, dan sudah alhamdulillah akan segera selesai di minggu-minggu ini. Jadi intinya teman-teman, ketiga metode tadi, baik orbit ini bisa kita pecah menjadi SSTHL ataupun SSTLL, dan juga SGG, itu tujuannya sama, yaitu mendapatkan anomali gaya berat atau T0. Metodenya berbeda-beda. Saya tidak akan masuk ke materi matematikanya, again, karena ini bukan kuliah matematika, ini kuliah geomatika. Tapi intinya adalah menggunakan kesemuanya ini, kalian mendapatkan medan gaya berat. Nah, kalau ada yang tanya, emang data aslinya gimana Pak? Data aslinya seperti ini. Ini adalah data di bulan Maret 2000, bukan Maret, Mei, ini salah tulis. Bulan Mei 2005. Data ini merupakan data yang dibentuk oleh satelit GRACE yang tadi Tom and Jerry itu selama 1 bulan. Data yang berwarna biru berarti data yang lebih basah atau lebih banyak air dibanding rata-ratanya. Data yang berwarna merah itu berarti tidak ada atau airnya lebih sedikit dari rata-ratanya. Saya di sini tidak mau bermain dengan darat ya, karena ini bukan mata kuliah geodesi fisik, tapi ini mata kuliah geodesi kelautan. Mari kita lihat bagaimana kecenderungan di
Samudra Atlantik dan di Samudra Pasifik. Di sini Anda bisa lihat bahwa Samudra Atlantik cenderung lebih panas daripada biasanya, sehingga dia lebih sedikit airnya. Di sini bisa kita asumsikan bahwa ketinggian muka air laut di rata-rata di Samudra Atlantik itu lebih rendah daripada biasanya. Sebaliknya, kalau di Samudra Pasifik ini sedang terjadi fase yang namanya El Nino dan La Nina. Dan karena apa? Anda bisa lihat di bagian Pasifik itu, khususnya di dekat New Zealand, di dekat Papua New Guinea, dan juga di dekat Hawaii, itu sedang lebih basah daripada biasanya, alias airnya lebih atas, tetapi di bagian kanan dari si Pasifik itu airnya lebih rendah. Efeknya apa? Berarti nanti karena dia yang kanan ini lebih panas, berarti akan ada air yang naik dan nanti akan membawa anginnya ke daerah kita dan terjadi hujan yang amat deras di Southeast Asia, khususnya di Indonesia, alias musim hujan berkepanjangan. Ini lagi momen yang namanya La Nina. Buktinya apa, Pak? Itu lihat pulau-pulau Indonesia berwarna biru muda karena dia lebih basah daripada biasanya, alias lebih banyak air hujannya. Nah, tapi Pak, kok itu yang Indo-China kok merah, Pak? Karena selain kita bermain dengan yang namanya El Nino La Nina, apa namanya, oscillation itu, tapi kita juga punya yang namanya IOD, namanya adalah Indian Ocean Dipole, alias kalau misal di tengah apa namanya, bukan selat ya, Samudra Hindia itu dingin atau basah seperti yang sedang terjadi di bulan Mei tahun 2005, dibuktikan di selatan India ini ada garis-garis warna biru, maka kutub satunya di sekitaran Indochina dan di sekitaran Indonesia bagian utara itu sebaliknya jadi panas. Nah, nanti sebaliknya nih, kalau di Indonesia bagian situ sedang hujan deras, maka berarti di tengah Samudra Hindia sedang dingin. Sorry, sedang deras berarti sedang panas di tengahnya. Karena itu adalah asumsinya dua kutub yang berbeda. Dan IOD ini adalah main driver dari monsun, angin muson kalau dalam bahasa Indonesia dulu di pelajaran SMP atau SMA. Jadi ini teman-teman contoh nyata dari data GRACE. Dari ini kita bisa lihat ini Mei 2005. Penelitian Mbak yang tadi angkatan 2022 itu menggunakan data dari April 2002 sampai Desember 2025. Dan dia mendapatkan data yang menurut saya cukup menarik. Nanti bisa kalian ikuti mungkin. Sebenarnya udah lewat sayangnya. Tapi nanti bisa kalian baca skripsinya. Tapi intinya adalah menggunakan GRACE ini bisa mendapatkan darat, tapi tidak cuma darat, juga laut. Dan tidak cuma itu, nanti kita juga bisa menurunkan dan menganggap, oh di sini sedang terjadi yang namanya musim apa, tergantung kondisi daripada muka lautnya atau muka air yang ada di lokasi tersebut. Nah, di sini akan saya tutup teman-teman. Bagaimana atau apa efek daripada kita punya data tadi, khususnya untuk geodesi kelautan? Tentu kita bisa lihat, kenapa Mbak? Bahwa ketika kita bicara siklus air itu selalu misal dimulai dengan air yang ada di laut. Terjadi evaporasi yang membawanya menjadi awan dan awannya terbawa di lokasi lain. Nah, setelah itu terjadi hujan. Hujannya tidak cuma mengalir melalui sungai lalu ke laut lagi, tapi juga ada yang tertahan di danau atau ada yang terserap di dasar, bukan dasar, di bumi atau di daratan. Jadi air tanah atau groundwater. Tapi kesemuanya itu nanti ditambah dengan soil moisture akan mengalami kesetimbangan. Logikanya, air yang lewat dari laut maka akan sama dengan jumlah air yang turun, jumlah air yang tersimpan di darat, jumlah air yang tersimpan di atas permukaan darat, dan juga soil moisture atau kelembapan tanahnya.
Jangan lupakan khususnya di bagian kutub utara dan bagian kutub selatan, yaitu adanya ice sheet atau glasier, apa ya bahasa Indonesianya ya? Bongkahan-bongkahan es atau gunung es yang ada. Itu juga menyimpan air dan menyimpan massa air. Nah, konteksnya teman-teman, ini adalah contoh dari geowit dari Goce. Tadi sudah ada contoh dari Grace, resolusinya sekitar 200 sampai 300 kilo. Jadi kalau ada yang bilang Grace sama Goce itu bisa 1 kilo, salah. Itu bukan resolusi, itu hanyalah jarak dari satu titik grid hasil interpolasi ke titik grid hasil interpolasi yang lain. Data yang sebenarnya adalah data setiap 200 kilo atau 300 kilo tersebut. Nah, terakhir di sini saya sebutkan bahwa kalau Anda mengenal yang namanya EGM, baik itu EGM 2008, EGM 96, dan yang lain-lain, itu merupakan gabungan dari satelit, satelit altimetri, airborne, dan juga pengamatan darat ataupun pengamatan laut. Pengamatan darat saya ajari di mata kuliah geodesi fisik, pengamatan laut pun sama, teman-teman. Tapi di sini saya fokusnya ke bagaimana satelit gaya berat bisa membantu prosesnya. Gambar di pojok kiri bawah itu ada alat yang namanya CG5 atau CG6. Saya pernah memakai di Bonn beberapa tahun yang lalu. Saya demonstrasikan pula untuk anak-anak ITERA yang mengambil geodesi fisik. Saya ada tugas mengolah datanya. Tidak cuma itu, alhamdulillah di ITERA teknik geofisika itu punya alat ini. Jadi semester lalu saya alhamdulillah bisa berikan kesempatan anak-anak mahasiswa saya itu untuk melakukan demonstrasi alat ini secara real. Jadi apa yang saya dapatkan di Bonn, apa yang saya ajarkan di Bonn itu essentially sama dengan apa yang saya ajarkan di ITERA. Jadi nggak kalah lah ya kampus kita ini gitu. Yang punya di Indonesia yang CG6, CG5 ini jarang setahu saya. Ya, kita patut bersyukur. Nah, di sini teman-teman saya tutup dengan bagaimana GRACE dan GRACE FO itu masuk ke marine geodesi. Jadi, ketika kita punya data yang bersifat total, yaitu dari altimetri, itu merupakan gabungan dari massa yang didapatkan dari GRACE dan GRACE FO, dan argo yang kita dapatkan dari STERIC. Gambar nyatanya adalah seperti ini, teman-teman. Bayangkan bumi, lautnya itu ada di bathtub. Dan bathtub ini ketambahan air gara-gara ada air yang mengalir dari sungai ataupun dari es yang mencair. Jadi jumlah airnya nambah, massa airnya nambah. Tapi tidak cuma itu, air di bathtub itu juga bisa mengembang atau memuai volumenya gara-gara ada matahari. Jadi air di situ, tinggi muka airnya itu bisa bertambah gara-gara dua. Yang pertama adalah gara-gara ada air yang masuk dari darat dan ada air yang juga masuk dari mencairnya kutub. Dan yang kedua adalah gara-gara ada pemuaian yang terjadi gara-gara bumi semakin panas. Artinya berarti kalau ditanya muka air laut tuh naik gara-gara apa Pak? Gara-gara dua hal, penambahan massa atau penambahan volume. Dan ini yang disebut sebagai SLR total dari altimetri sama dengan SLR sterik. Sterik itu adalah gara-gara penambahan volume dari argo. Argo itu floater atau pelampung atau penyelam yang tadi saya bilang itu ya alat mooring yang bisa turun ke bawah buoy begitu. Dan juga SLR yang berbasis massa dari data GRACE ataupun GRACE FO. Jadi saya ulang teman-teman, yang direkam oleh altimetri ini kalau kita bayangkan di sini ada altimetri begini. Nah, dia mengamati begini. Nah, yang diamati itu naiknya semua. Misal ternyata naik gara-gara ada tambahan air itu di sini, lalu naik gara-gara ada pemuaian itu di sini. Nah, ini ketika dijumlahkan keduanya jadi di sini. Nah, yang direkam oleh altimetri itu segini. Nah, tapi yang terjadi gara-gara yang namanya sterik itu mewakili yang hijau, yang mewakili gara-gara penambahan massa adalah yang warna merah muda. Dan yang hijau itu didapatkan pakai menggunakan alat argo atau floater atau mooring, bukan mooring ya, buoy yang bisa menyelam sampai
1000 meter atau 1500 meter, saya nggak lupa. Yang pink itu kita dapatkan dari GRACE dan GRACE FO, alias dari satelit gaya berat yang sudah kita pelajari di hari ini. Jadi saya ulang, kalau altimetri itu totalnya, maka kita harus mendapatkan hasil dari steriknya dari Argo, ternyata sampai 2000 meter teman-teman, dan juga massa dari GRACE dan GRACE FO. Nah, kalau digambar begini teman-teman, ini contoh nyata ya. Warna kuning itu adalah global mean sea level atau kenaikan muka air laut rata-rata di setiap tahunnya dari tahun 93 mulai adanya altimetri sampai di situ tahun 2018. Nah, di situ sedang terjadi keanehan di tahun 2011-an, itu airnya tiba-tiba turun. Ada apa? Ternyata jawabannya adalah di situ sedang terjadi kemarau besar-besaran di banyak lokasi. Ada yang namanya fase El Nino Super atau Super El Nino yang katanya akan terjadi juga di tahun ini, katanya. Paling besar selama 250 tahun terakhir, katanya. Tapi nggak tahu itu. Itu adalah hasil dari simulasi. Semoga tidak terjadi. Karena nanti yang terjadi ya apa kalau kemarau kepanjangan. Air susah dan yang lain-lainnya juga susah. No. Nah, tapi ini direkam oleh Ocean Mass. Anda bisa lihat di sini. Ini terekam tuh. Ini turun, ini juga turun. What happened here? Ternyata ada fase besar El Nino yang mana mengakibatkan air itu banyak yang menguap. Jadinya tersimpan di awan. Alias tidak bisa direkam. Lalu oleh siapa? Oleh data massa itu tadi. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah sea level budget, salah satu bagian dari yang tidak terpisahkan dari geodesi kelautan, khususnya nanti yang berkaitan dengan climate atau iklim, yaitu ketika kita gabungkan global mean sea level yang warna hitam dengan bandingkan global mean sea level yang warna hitam dengan global mean ocean mass dari satelit gaya berat yang warna biru dengan yang warna merah dari Argo itu digabung menjadi warna pink atau warna ungu, maka kita bisa lihat keterkaitannya. Alias bisa kita sampaikan bahwa global mean sea level itu sama dengan yang warna merah hitam itu sama dengan warna biru yang mana yang sama dengan warna pink atau ungu yang mana itu merupakan gabungan dari warna biru dan warna merah. Jadi ini adalah kontribusi teman-teman dari misi gaya berat khususnya dalam konteks perubahan iklim. Tapi apakah hanya bermain di perubahan iklim saja, Pak? Jawabannya adalah tidak. Salah satu guna nyata daripada data-data tersebut adalah untuk membantu kita menentukan batimetri secara umum, membantu kita untuk menentukan mean sea surface atau tinggi muka air laut rata-rata secara umum, yang artinya dalam konteks geodesi itu juga digunakan untuk menentukan referensi vertikal. Kembali ke yang beberapa minggu lalu sebelum UTS, teman-teman, bahwa ada banyak pengamatan di sistem gaya geodesi kelautan yang fokus salah satunya adalah untuk menentukan referensi vertikal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan kesempatannya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya berterima kasih pula atas slide yang juga dibagi dan di-share oleh Bapak Ole Anderson dari DTU Space dari Technical University of Denmark dan juga dari Bapak Thomas Gruber dari Technische Universiteit Punchen yang mana slide-nya juga saya referensi di pertemuan kita hari ini. Terima kasih waktunya absen teman-teman. Bagi yang mau bertanya silahkan, bagi yang tidak bisa absen seperti biasa bisa langsung ngobrol sama saya biar nanti saya absen. Thank you. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini saya lagi kesusahan untuk memeriksa keamanan browser ya, karena beberapa waktu lalu dapat kabar kalau ITERA itu sedang terserang DDoS. Makanya sekarang Cloudflare-nya sedang diperketat agar
tidak banyak akses karena takutnya kalau banyak yang akses habis apa namanya slot servernya jadinya bisa down atau lambat sekali dalam proses loadingnya. Silakan, di sini masih ada 7 orang yang belum absen. Ada Mbak Debi, ada Mbak Reva, ada Mas Alfat, ada Mas Ade, ada Mas Panji, Mbak Bapak, Devi. Yo, Bapak, maaf saya tidak bisa absen menggunakan paket kenapa tuh? karena kamera HP saya buram. Oke, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Izin Bapak, Kenapa Mbak izin Reva? Pak, saya hadir Pak. Tadi belum nge-scan, tadi belum sempat nge-scan Pak. Oke, selanjutnya, Ya, Masih Pak. Pak. Jadi, Pak, Atas nama oke, Dewi. Muhammad Abu, Pak. atas nama Debi. Halo, halo, halo. Atas nama Dewi tidak bisa absen Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Permisi, Masih Pak. sisa Mas Panji. Yo, piye Mas Izin, Panji? Pak. Tidak bisa scan barcode-nya, Pak. Oke, Tidak sip. muncul kata berhasil, Pak. Ya, terakhir Mas Adrian. Ada di Zoom nih, tapi tidak absen. Tes, tes. Ya, nggak apa-apa. Sekian teman-teman, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita akan ketemu lagi di besok Selasa. Sekarang waktunya foto, silakan dihidupkan kembali kamera kalian masing-masing untuk nanti kita bisa menjadi bukti dari pertemuan kita hari ini. Sesi pertama, 1, 2, 3. Bentar ya, ini tidak mau jalan. Ya, sesi kedua teman-teman, 1, 2, 3. Sesi ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya lupa mematikan ininya, mematikan rekamannya. Eh, Sekali lagi, terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Salam sehat, salam semangat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nggak kelihatan ya Waalaikumsalam. tangan saya. Hmm.